Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tino Jana Soleha, Prodi Manajemen NIM 28920500016. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan Bapak dosen yaitu Pak Edi Purwanto Eskom MM dengan tema Laporan Keuangan Arus Kas. Pada video kali ini tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pengganti UTS di semester 5. Di sini saya akan membahas beberapa materi di pertemuan yang keempat tentang laporan keuangan arus kas. Laporan keuangan arus kas di sini ada contoh dari laporan keuangan arus kas di PT Minjaya Sejahtera, laporan arus kas tahun 2022 dalam hitungan miliaran. Di sini ada laba bersih, penyusutan, jumlah, penurunan atau pengurangan kas, penaikan piutang, kenaikan persediaan, kenaikan biaya, dibayar di muka, kas bersih dari kegiatan operasi. Lalu ada aktivitas investasi, yaitu pembelian gedung dan mesin. Lalu ada aktivitas pendanaan, kenaikan hutang, kenaikan wesel, bayar kenaikan gaji yang akan dibayar, kenaikan hutang lain, pembayaran dividen, penurunan obligasi. Kas bersih dari aktivitas pendanaan, kas bersih dari ketiga aktivitas, kas awal tahun 2022, kenaikan kas bersih kas akhir tahun 2022. Lalu pengertian kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Lalu membahas tentang klasifikasi arus kas. Yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Sedangkan aktivitas investasi yaitu aktivitas pengelolaan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah pengelolaan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran utang untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows terdiri dari yang pertama yaitu ada penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward futur untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas lain diperdagangkan. Lalu ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Lalu outflows terdiri dari yang pertama yaitu ada pembayaran kas untuk pembelian aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan di kapitalisasi. Lalu pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan. Pembayaran untuk pembelian instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Lanjut arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksikan klaim atau arus kas masa depan oleh
para penyedia modal entitas. Inflows terdiri dari yang pertama penerimaan kas dari penerbit saham, lalu kedua penerimaan kas dari penerbit obligasi wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Lalu outflows terdiri dari yang pertama pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Lalu apa saja yang masuk dalam laporan kas setara atau cash and cash equivalent? Yang pertama yaitu setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat yang dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Aktivasi arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya yang pertama yaitu menjual barang atau jasa, lalu yang B pembeli barang atau jasa dari pemasok atau supplier. Yang D pembayaran pajak, E pembayaran bunga dan utang. Perusahaan selalu mengharapkan arus kas dari aktivitas operasi adalah positif, berarti bahwa aktivitas rutin perusahaan lebih banyak menghasilkan kas dibanding dengan penggunaannya. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investigasi. Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang digunakan untuk operasi. Misalnya, penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas secara umum. Arus kas dari aktivitas investasi cenderung untuk negatif karena pada perusahaan yang normal atau sedang. Sedangkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan cenderung untuk menjual aktivanya. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah A. Menambah atau menjual aktiva tetap, B. Membeli atau menjual anak perusahaan. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan yang termasuk di dalamnya. Yang A itu menambah atau membayar hutang. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya Tinurjana Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.